Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan malaikat berkaitan dengan manusia Allah jadikan sebagai khalifah di bumi. Hal ini Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu itu berfirman kepada malaikat, aku ini hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kemudian berkata, apakah engkau hendak menjadikan seorang yang selalu berbuat kerusakan di bumi ini dan melakukan penumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini ya Allah selalu memuji, mensucikanmu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, kata. Mengapa kemudian malaikat itu seakan melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kemudian manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi? Sedangkan manusia itu seringkali melakukan perbuatan dan perilaku yang melakukan kerusakan dan melakukan penumpahan darah. Maka dalam hal ini para ulama dan para ahli menyampaikan perilaku manusia, perbuatan manusia itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama adalah naluri. Naluri itu adalah dorongan hati atau nafsu yang ada pada diri manusia sejak lahir. Yang inilah kemudian mempersamakan manusia dengan binatang. Sama-sama memiliki nafsu yang itu muncul dari dirinya sendiri. Maka manusia ketika berperilaku berdasarkan naluri adalah manusia itu berbuat berdasarkan dorongan hawa nafsu. Yang kedua adalah nalar. Nalar ini adalah proses berpikir secara logis untuk memahami. Jadi manusia ketika menjadikan nalar sebagai landasan dia berbuat dan berperilaku, maka kemudian dia awal dengan proses memahami, berpikir, sehingga menentukan benar dan salah. Akan tetapi nalar tidak memiliki hati sehingga benar dan salah itu tolak ukurnya manusia itu sendiri. Bisa jadi benar menurut dirinya, tetapi belum tentu benar menurut orang lain. Bisa jadi salah menurut dirinya, belum tentu salah menurut orang lain. Yang ketiga adalah nurani. Nurani ini seringkali disebut sebagai hati nurani, yang di dalam agama kita disebut sebagai kolbun atau hati, salah satu unsur dari rohani kita. Manusia yang berperilaku berdasarkan nurani menjadikan teks agama sebagai landasan untuk dia berbuat. Agama mengatakan ini benar, teks Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan ini benar, maka kemudian ia melakukan. Tetapi ketika agama, teks Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini salah, maka cenderung ia kemudian meninggalkan. Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi kebenaran yang universal. Kesalahan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi menjadi kesalahan secara universal. Salah menurut Al-Quran, maka kesalahan itu adalah kesalahan yang universal. Semua orang juga menganggap itu salah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka perilaku manusia yang didasari oleh naluri dan nalar seringkali kemudian terjebak kepada perbuatan kerusakan dan penumpahan darah.
sebagaimana ayat tadi disebutkan, malaikat mempermasalahkan perilaku manusia yang selalu berbuat kerusakan dan penumpahan darah. Akan tetapi perilaku manusia yang kemudian mendasarkan dirinya kepada nurani, menjadikan nurani sebagai landasan berbuat, tentunya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi landasan dirinya berbuat, sehingga perbuatannya senantiasa mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kembali kepada ayat Al-Quran, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Lalu kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Adam, agar Adam kemudian menyebutkan nama-nama sesuatu yang Allah kehendaki itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama sebagaimana Adam tadi menyebutkan. Jika malaikat itu benar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi malaikat tidak mampu untuk menyebutkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Inilah pengakuan malaikat, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, kata malaikat. Artinya malaikat menyadari bahwa pilihan Allah untuk menjadikan manusia Adam itu sebagai pemimpin di bumi adalah pilihan yang tepat. Maka dari itu, ini amanah yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita yang hidup saat ini. Maka tentu kita harus berperilaku menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berperilaku tidak hanya berdasarkan naluri dan nalar. Haruslah kemudian kita berperilaku berdasarkan nurani, yang itu merupakan kebenaran hakiki. Semoga kita yang hadir dan yang mendengarkan ini senantiasa menjadi manusia pilihan, mampu menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, mampu menjaga bumi Allah yang Allah amanahkan kepada kita, dan mampu berperilaku sesuai nurani yang memberikan kemaslahatan umat dan memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.